Di Kota Bandung sendiri kurang lebih ada 4 BUMD dan di setiap BUMD ini seperti informasi yang saya dapatkan Bapak bahwa memang memiliki SPI atau Satuan Pengawas Internal. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi menurut Anda Pak Ahyat, sejauh ini bagaimana peran dari SPI di PD Pasar sendiri? Kalau menurut saya itu Satuan Pengawas Internal atau SPI-nya kurang berjalan dalam bekerja kurang optimal. Kurang optimal. Nah, karena harusnya SPI tahu transaksi perpindahan kas perusahaan dari Bank Anu ke Bank Anu harusnya tahu jelas. Berarti di situ dari tahun 2017 ketahuan kemana ini uang. Kan setiap tahun itu ada istilahnya rapat anggaran ya. Nah, rapat anggaran, ada pendapatannya, ada istilahnya apa? Kerugiannya. Bahkan dari 37 pasar, saya belum pernah mendengarkan berita bahwa PD Pasar yang notabene sudah menjadi BUMD itu untung. Di dalam berita itu rugi dan rugi terus. Apalagi ini dari tahun 2017, masa Satuan Pengawas Internal tidak tahu transaksi uang larinya kemana yang dilakukan oleh Direktur Keuangan untuk mengalihkan deposito, bahkan dipakai bisnis garam menurut informasi yang notabene garamnya sendiri dipromosikan oleh mantan wali kota yang dulu dianggapnya sebagai garam juara. Nah, apakah ini ada apa? Saya sebagai masyarakat, apakah ini ada perintah nggak dari pimpinan pengambil kebijakan gitu kan? Nah, di sini kan harus ada benang merahnya. Di sini kan ada badan pengawas untuk melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada wali kota sebagai owner, betul nggak? Nah, seperti itu. Jadi menurut Anda itu tadi peran dari SPI atau Satuan Pengawas Internal ini tidak berjalan dengan Tidak maksimal berjalan di maksimal. PD Pasar. Bahkan kejadian ini oleh teman-teman penggiat aktivis anti korupsi, yaitu salah satunya LSM PMPR. Dia melakukan aksi ini pada tanggal 2 Juli ke pemerintah Kota Bandung. Dari situ mungkin ada pengembangan ke kejaksaan sehingga ada 2 kasus. Satu kasus pengalihan biaya tanpa sepengetahuan direksi, yang kedua dialokasikan sebagai bisnis garam atau istilahnya bahasa keren di media sosial itu garam gate. Yang notabene wali kota lama sebagai promotornya memegang garamnya sebagai garam garam juara gitu. Oke, baik. Jadi memang ada sempat mungkin upaya untuk mengetahui apakah ada tindakan korupsi begitu di PD Pasar dari teman-teman pegiat anti korupsi seperti itu ya? Karena gini, yang namanya pasar itu banyak pendapatan ya, dari mulai retribusi, parkir, SPTB dan lain sebagainya. Dan ini saya sangat prihatin ketika mendengarnya merugi dan merugi. Kalau memang merugi, kembalikan aja ke dinas, bukan berbentuk sebuah BUMD. Kalau BUMD kan itu untuk meningkatkan pendapatan, profit, keuntungan. Ya, kalau memang direksinya tidak bisa melaksanakan meningkatkan keuntungannya, lebih baik diganti. Karena pada saat dulu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika ada tes untuk jajaran direksi pada tahun 2016 sangat mengkritisi. Direksi yang saat ini menjadi tersangka itu mantan direksi yang lama. Karena itu ada pemecatan ya dari wali kota karena kinerja, maka itu adalah kolektif kolegia. Sehingga tidak pantas direksi yang sudah gagal harus mengajukan lagi. Ya inilah akibatnya jadi bobrok. Makanya saya merasa prihatin Kota Bandung saat ini menjadi kota krisis korupsi ya. Mulai kemarin PDAM, RTH, sekarang ya nggak tahu besok lusa siapa lagi akan menjadi tersangka gitu. Baik Pak Yedi, ini saya ingin tanyakan juga, tentunya dari Inspektorat punya komunikasi yang amat sangat terjalin dong dengan SPI, karena SPI ini kan adalah pengawas di internal BUMD itu, yaitu adalah PD Pasar. Nah, sejauh ini seperti apa? Baik, jadi memang seperti kita maklumi sesuai dengan struktur organisasinya, SOTK-nya, bahwa tiap perusahaan daerah itu memiliki SPI ya, baik itu PDAM termasuk ini PD Pasar. Nah, PD Pasar salah satu bagiannya ada di dalam strukturnya, ada yang namanya sistem pengawas satuan ya, bukan sistem satuan pengawas internal. Setara dengan Kabag lah kalau di eselonering itu.
Jadi pada saat kita meriksa 2018, berarti kan pemeriksaan untuk 2017 dan 2018 berjalan kan gitu ya. Betul. Nah sisa 2017. Nah karena memang pada saat itu di PKP-nya program kegiatan pengawasannya itu fokus ke 4 aspek, sehingga kita paralel ketika masuk di SPI juga yang dibidik yang 4 aspek itu di luar keuangan gitu. Iya. Nah maka dari itu ketika ada misalnya temuan atau tindak lanjut, biasanya yang ke depan itu SPI, sistem satuan pengawas internalnya, termasuk ketika kita melakukan pemeriksaan, maka yang dominan data-data yang kita ambil adalah dari pihak SPI. SPI pada saat itu karena mereka mungkin tidak diminta oleh inspektorat untuk data itu karena tidak termasuk dalam PKP, maka mereka tentu saja tidak memberikan data yang tidak sesuai yang dimintakan oleh kita. Nah, karena itu saya bilang tadi memang ini sesuatu yang perlu ke depan itu ada semacam apa ya? Pendalaman lebih jauh. Ini harus direspon sesegera mungkin karena ini jangan dianggap ringan ini permasalahan ini. Betul. Karena sudah menyangkut beberapa hal yang sudah diindikasikan di daerah kita. Tadi Pak Ketua juga Pak Haja sudah mengungkapkan. Harus segera nanti kita respon, dan alhamdulillah dari informasi yang kita dapat pimpinan juga sudah konfirmasi kepada pihak Dewan Pengawasnya, kepada internal yang kompeten di sana gitu. Tinggal kami dari Pranata Pengawasan memang selama ini kita tunggu dulu karena ini di HPH sedang dalam proses, by proses, sehingga kita juga bisa mempersiapkan Pranata secara maksimal ketika masyarakat juga terlibat. Nah kita kan kami dalam hal ini kemarin mempush lagi bahwa tolonglah warga masyarakat ya, ini kan milik kita, masyarakat juga memberikan informasi sehingga nanti pada saat kita meluncurkan tim, kalau memang diperlukan suatu saat tim sudah ajak gitulah. Jadi sudah lengkap. Misalnya saya sudah informasikan bahwa di inspektor ada yang namanya wbs.bandung.go.id. Website ini supaya lebih transparan gitu kepada masyarakat. Whistleblower system, dan insya Allah itu datanya, bukan insya Allah, memang harus menurut kode etik setiap orang, masyarakat, individu atau kelompok yang memberikan informasi itu harus dilindungi identitasnya melalui WBS, whistleblower system, atau melalui lapor bandung.go.id. Bahkan bisa juga kalau tadi kan katanya dari Pak Ahda tadi muncul juga bahwa muncul ini uang setoran dari kios sekian kok masuknya berbeda misalnya kan itu. Ini indikasi nih. Ketika ini juga ada data pendukung misalnya masukkan ke gratifikasi.go.id, kita juga akan proses sehingga nanti tim yang kemungkinan nanti diperlukan untuk menindaklanjuti ini sudah dapat informasi yang memadai dari berbagai aspek gitu. Baik. Pak Ahyar, terakhir singkat saja, apa yang Anda sampaikan terkait dengan kasus ini? Silakan. Saya mengharapkan penanganan kasus ini benar-benar, dan saya memberikan apresiasi kepada kejaksaan karena saya menanti proses hukum ini dari tahun 2014. Banyak sebetulnya, bukan garam gate aja. Tadi saya sampaikan dari masalah retribusi itu ada indikasi, dugaan. Kemudian dari yang lainnya juga banyak. Nah ini setelah menjadi temuan dari kejaksaan dan setelah menjadi status tersangka, kami dan teman-teman penggiat anti korupsi dan saya juga selaku pemerhati pasar akan mengawal benar-benar sampai terjadi putusan hukum. Gitu. Karena apa? Untuk efek jera. Karena di sini apa? Untuk peningkatan pendapatan Kota Bandung dari APBD itu salah satunya BUMD. Kalau BUMD-nya bobrok gitu kan, jadi sarangnya korupsi, ya bagaimana Kota Bandung mau meningkat pendapatan gitu. Seperti itu. Kita nantikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait dengan kasus dugaan korupsi di PD Pasar. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, ada Pak Ahyar dan juga Pak Yedi. Terima kasih banyak dan tetap di Ayus Jabar karena sejumlah informasi penting akan hadir sesaat lagi untuk Anda.